Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodi Indra Hadi, NIM J1B0191113 Prodi Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode hidroponik dan kelebihan dan kekurangan tugas sistem irigasi digital. Beberapa metode hidroponik yang sering digunakan antara lain sistem sumbu atau wick system. Sistem sumbu atau wick system merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Sistem sumbu merupakan sistem pasif dalam hidroponik karena akar tidak bersentuhan dengan air. Beberapa bahan umum yang digunakan untuk sistem sumbu seperti kain planel, tali fibrosa, jenis floppy plant, sumbu overtiki, tali rayon atau mobley kepala dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kelebihan sistem sumbu. Yang pertama, biaya untuk mengumpulkan bahan sangat murah. Yang kedua, bentuk sederhana dan pembuatan yang sangat mudah. Yang ketiga, tidak tergantung listrik dan mudah dipindahkan. Dan untuk kekurangan dari sistem sumbu, yang pertama, sulit mengontrol pH air. Hanya cocok untuk tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Yang selanjutnya untuk sistem rakit apung. Sistem rakit apung atau water culture system merupakan cara bercocok tanam hidroponik modern yang dikembangkan oleh Mas Santini pada tahun 1976 di Italia atau Jensen pada tahun 1980 di Arizona. Sistem rakit apung adalah sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik aktif. Cukup mudah digunakan karena dibutuhkan alat yang terlalu tidak banyak. Yang dibutuhkan cuman box atau wadah yang terbuat dari plastik, styrofoam dan aerator. Dan untuk kelebihannya dari sistem rakit apung, yang pertama, biaya pembuatan sangat murah. Yang kedua, bahan yang digunakan mudah dicari. Yang ketiga, perawatan tidak sulit. Yang keempat, tidak tergantung kondisi dan ketersediaan listrik. Yang selanjutnya, lebih hemat air dan nutrisi. Dan untuk kekurangan, sistem rakit apung tidak cocok ditempatkan di luar ruangan. Yang kedua, akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan dan kadar oksigen yang rendah. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem NFT adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi hingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Tanaman tumbuh dalam lapisan foliate lain dengan akar tanaman terendam dalam air yang berisi nutrisi yang disirkulasikan secara terus-menerus dengan pompa. Selanjutnya, kelebihan cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Selanjutnya, masa tanaman menjadi lebih singkat, perawatan dan pengontrolan lebih mudah, mendapatkan aliran yang stabil dalam jalur nutrisi. Selanjutnya, untuk kekurangan, tergolong sangat mahal, tidak cocok untuk pemula, bergantung pada listrik dan rentan penyakit. Untuk yang keempat yaitu sistem irigasi tetes atau drip system. Sistem irigasi tetes atau drip system adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Sistem irigasi tetes disebut juga sistem vertigasi karena pengairan dan pemberian nutrisi secara bersamaan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. Akar
Yang kedua, akar tanaman lebih mudah dan tumbuh berkembang. Yang ketiga, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit. Yang keempat, penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat. Selanjutnya, untuk kekurangannya sendiri, modal yang dibutuhkan relatif tinggi, perlu wawasan yang luas, perawatan harus intensif, serta kesalahan pada pengairan akan berpengaruh pada hasil pertanian. Untuk yang kelima yaitu sistem pasang surut. Sistem pasang surut disebut juga flood and drain system atau sistem pasang surut merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang cukup unik. Dalam sistem hidroponik ini, tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung yang dipompakan ke media nantinya akan dapat membasahi akar. Untuk kelebihannya sendiri, tanaman mendapatkan suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Untuk yang kedua, suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. Yang ketiga, mempermudah perawatan karena tidak memerlukan penyiraman. Untuk kekurangannya yaitu biaya pembuatan cukup mahal, tergantung pada listrik. Kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik seperti awalnya. Untuk yang terakhir yaitu aeroponik. Aeroponik merupakan cara bertanam dengan media perakarannya udara. Sistem aeroponik merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Nutrisi yang disemprotkan mempunyai bentuk seperti kabut. Aeroponik adalah salah satu sistem penanaman sayuran yang paling baik dengan menggunakan udara dan ekosistem air tanpa menggunakan tanah. Untuk kelebihannya sendiri, mampu mengendalikan akar tanaman, mampu memenuhi kebutuhan air, dapat diatur sesuai dengan umur dan jenis tanaman, dan dapat diproduksi hingga beberapa kali. Untuk yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangannya itu biaya perawatan yang sangat mahal. Yang kedua, sangat tergantung pada energi listrik dan mudah diserang penyakit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang beberapa metode atau sistem dari hidroponik untuk mata kuliah sistem irigasi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.